Bagaimana hukumnya orang meninggal dan belum jelas karena virus corona, sementara langsung dikubur, tak dibuka baju dan pempesnya? Dan kalau memang jelas corona, apakah termasuk mati syahid? Hai pegawai-pegawai, dokter-dokter, bidan-bidan di rumah sakit, kalian akan dituntut di hadapan Allah seperti aku juga akan dituntut dalam setiap ucapan ini. Ma yalfizu min qaulin, semua cakap yang keluar dari mulutmu Abdul Somad, kau akan dituntut. Maka begitu juga kau saudara-saudaraku akan dituntut. Apakah kau amanah atau kau curang di situ? Apakah betul atau hanya kau permainkan di situ? Maka setiap akan diminta latus alunna yauma idzin anil. Nah, inna sama telinga, dengar baik-baik Pak Dokter, dengar baik-baik Bu Perawat. Wal basar, pandang tengok baik-baik. Apakah betul ini kena Covid atau tidak? Wal fuad, pikir baik-baik. Kau dapat berapa di dunia ini? Di akhirat nanti pertanggungjawabannya macam mana? Hisabnya, titian suratul mustaqimnya, azab kuburnya, nikmat sesaat. Setelah dapat kau pastikan bahwa ini Covid, katakan Covid. Kalau tak Covid, balikkan ke keluarganya biar bisa diselenggarakan jenazahnya. Kalau ini memang betul Covid, maka ada petugas jenazah pakai baju astronot, bersampul semuanya, buka pempersnya karena ada najis di situ, lalu kemudian tayamumkan karena tak bisa dimandikan. Maka secara fikih orang yang kena penyakit menular ditayamumkan. Walaupun kau pakai plastik, pakai baju astronot, ambil tanah, pukulkan, sapukan ke mukanya sekali, sapukan. Jangan takut kena matanya, tak akan berkedip. Sapukan ke tangannya, setelah itu pakaikan kain kafan, setelah itu bungkus plastik, karena dia adalah saudaramu. Kami berterima kasih kepada kalian, Bapak Bidan, Bapak Dokter, Ibu Bidan, Ibu Dokter, karena kalian sudah menyelamatkan. Kalianlah ujung tombak perjuangan. Kalau kalian amanah, maka semua pahala kalian dapat. Tapi kalau kalian berkhianat, maka sesungguhnya dosanya juga akan berlipat-lipat. Kenapa? Karena mereka melaksanakan fardu kifayah. Fardu kifayah sudah mereka laksanakan. Lalu kemudian dikuburkanlah. Adapun sholatnya bisa diletakkan di keranda lalu sholat. Takut dibawa ke masjid menular sholat Allahu Akbar. Bahkan di dalam mobil ambulan pun bisa. Di dalam buka pintu jendelanya, dari luar tuh Allahu Akbar. Di tepi kubur sebelum dimakamkan diletakkan di atas kayu, sholatkan, setelah itu baru dimasukkan ke dalam. Hanya masalah mandi saja bisa diganti dengan tayamum. Adapun sholat jenazahnya tetap. Nah, buat kalian sholatkan. Gimana harus sholat jenazah? Kami buat webinar aja Pak Ustaz. Mana pula sholat online? Al-mat'unu syahid, orang yang kena wabah matinya mati syahid. Tapi kalau mati syahid tak perlu dimandikan Pak Ustaz. Syahid yang mana guys? Syahid mati fisabilillah. Syahid itu terbagi dua. Syahid mati fisabilillah itu yang tak dimandikan, dikuburkan dengan bekas-bekas lukanya. Contohnya mana? Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu dikuburkan dengan luka-lukanya karena nanti mereka bangkit di padang mahsyar akan jadi saksi itu. Luka-lukanya itu jadi saksi di hadapan Allah. Adapun yang mati syahid, orang tenggelam mati syahid, orang kebakaran mati syahid, melahirkan anak mati syahid, orang yang mencari nafkah kena musibah, orang yang sakit perut mati syahid. Kalau pergi mencari nafkah, pergi karena lillah ta'ala. Adapun orang yang pergi selingkuh enggak boleh mati syahid. Mati syahid yang jenis kedua ini tetap dimandikan, tak bisa dimandikan di kapan-kapan. Jadi jangan artikan orang kena, dia tak lagi kami mandikan, kenapa? Karena mati syahid. Ini adalah kebodohan yang terstruktur. Bukan syahid, itu yang tak dimandikan itu.